Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, sekarang sebelum Ibu melanjutkan materi, marilah kita mengucapkan doa. Doa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, cek dulu kehadiran anak-anak pada hari ini. Ada anak-anak yang tidak masuk? Valentin masuk? Ya, berarti masuk semua ya. Nah, itu sekarang Ibu lanjutkan dengan materi. Nah, materi yang Ibu sekarang Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Siddha. Nah, materi yang Ibu yaitu pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan materi Bhagavad Gita. Adapun tujuan daripada pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep Bhagavad Gita. Siswa mampu menjelaskan semua isi Bhagavad Gita. Nah, sekarang ada nyanyiannya yaitu Pupuh Pucung. Pibianu lamun payu luas manjus anteng ite kekang cat naing ngabemesui dia kuntel bawang angin pasi kepan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke pengertian daripada Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita ini artinya nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Bhagavad Gita juga bernama Gita Ponasiau. Bhagavad Gita adalah hakikat segala pengetahuan Weda. Jiwa Bhagavad Gita ada pada Bhagavad Gita sendiri. Bhagavad Gita juga disebut dengan nama lain yaitu Upanishad, merupakan bagian terakhir daripada Weda. Bhagavad Gita juga disebut Weda yang kelima atau Pancamo Weda. Kitab Bhagavad Gita mempunyai perbedaan dengan buku-buku suci yang lain. Jika buku-buku suci yang lainnya adalah merupakan pencatatan dari ajaran-ajaran yang disampaikan di tempat-tempat suci atau di tempat-tempat lain. Sedangkan Bhagavad Gita adalah ajaran yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Ketika Arjuna mengalami keraguan-raguan di medan Kurukshetra, di mana saat itu berhadapan-hadapan antara dua pasukan yaitu pasukan Korawa dan Pandawa.
Nah, sekarang Ibu lanjutkan yaitu bab 1 Arjuna Wisada Yoga, yaitu berisi tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan. Terdiri dari 47 seloka, meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Tentara-tentara kedua adalah di pihak tentara-tentara siap juga untuk bertempur. Arjuna seorang kesatria yang perkasa melihat sanak keluarga, guru-guru dan kawan-kawannya dalam tentara-tentara kedua belah pihak siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna tergugah kenestapaan dan rasa kasih sayang sehingga kekuatannya menjadi lemah, pikirannya bingung, dan dia tidak dapat bertabah hati untuk bertempur. Nah, Ibu sekarang lanjutkan yaitu bab yang kedua, Samkhya dan pelaksanaan yoga. Terdiri dari 72 sloka. Arjuna menyerahkan diri sebagai murid kepada Sri Krishna. Nah, kemudian Sri Krishna memulai pelajarannya kepada Arjuna dengan menjelaskan perbedaan pokok-pokok antara badan jasmani yang bersifat sementara dan sang roh yang bersifat kekal. Nah, Sri Krishna menjelaskan proses perpindahan sang roh, sifat pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri, dan ciri-ciri orang yang sudah insaf akan dirinya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga ini yaitu Karma Yoga. Karma Yoga ini terdiri dari 43 sloka. Semua orang harus melakukan kegiatan di dunia material, tetapi perbuatan dapat mengingat diri seseorang pada dunia ini atau membebaskan dirinya dari dunia. Seorang dapat dibebaskan dari hukum karma dan mencapai pengetahuan rohani tentang sang diri dan yang Maha Kuasa dengan cara bertindak untuk memuaskan yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yaitu bab yang keempat. Nah, bab yang keempat yaitu Jnana Yoga. Nah, Jnana Yoga ini berisi tentang jalannya pengetahuan, terdiri dari 42 sloka. Pengetahuannya rohani tentang sang roh, Tuhan yang Maha Esa, dan hubungan antara sang roh dengan Tuhan, menyucikan dan membersihkan diri manusia. Pengetahuan seperti itu adalah hasil perbuatan bakti tanpa mementingkan diri sendiri
atau Karma Yoga. Nah, Krishna menjelaskan sejarah Bhagavad Gita sejak zaman purbakala. Tujuan dan makna beliau ketika menurun ke dunia material serta pentingnya mendekati seorang guru atau kerohanian yang sudah insaf akan dirinya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan bab yang kelima. Nah, bab yang kelima ini yaitu Karma Yoga. Nah, Karma Yoga ini berisi tentang melepaskan diri dari ikatan terdiri dari 29 seloka. Perbuatan dalam kesadaran akan Krishna, orang bijaksana yang sudah disucikan oleh api atau pengetahuan rohani. Secara lahirlah melakukan segala kegiatan, tetapi melepas ikatan terhadap hasil perbuatan dalam hatinya. Dengan cara demikian, orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, ketidakterkaitan, kesabaran, penglihatan rohani, dan kebahagiaan. Nah, sekarang Ibu melanjutkan yaitu bab yang ke-6. Nah, bab yang ke-6 ini adalah Dhyana Yoga. Dhyana Yoga ini berisi tentang yoga yang sejati, terdiri dari 47 sloka. Astanga Yoga, jenis latihan meditasi lahiriah, pengendalian pikiran dan indera-indera, dan memusatkan perhatian kepada Parama atau roh yang utama yang bersemayam di dalam hati. Nah, puncak latihan ini adalah samadhi. Samadhi berarti kesadaran sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang Ibu lanjutkan bab yang ke-7. Nah, sekarang bab yang ke-7 yaitu berisi tentang Tuhan. Tuhan dan dunia terdiri dari 30 sloka. Sri Krishna adalah kepribadian yang paling utama, penyebab yang paling utama, dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik materi maupun rohani. Roh-roh yang sudah maju menyerahkan diri kepada Krishna dalam pengabdian suci bakti, sedangkan roh yang tidak saleh mengalihkan pikirannya kepada objek-objek sembahyang yang lain. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yaitu bab yang ke-8. Nah, sudah. Nah, bab yang ke-8 ini berisi tentang jalannya evolusi dari kosmos, terdiri dari 28 sloka. Seseorang dapat mencapai tempat tinggal Krishna, kepribadian yang paling utama di luar dunia material, dengan cara ingat kepada Sri Krishna dalam bakti semasa hidupnya
dan khususnya pada saat meninggal. Nah, sudah anak-anak, sebelum ibu lanjutkan bab yang ke-9. Nah, di sini tercantum yaitu bab yang 9, Raja Widya Raja Guya Yoga. Nah, sekarang di sini berisi tentang Tuhan adalah melebihi dari ciptaannya. Terdiri dari 34 sloka. Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa dan tujuan tertinggi kegiatannya sembahyang. Sang Roh mempunyai hubungan yang kekal dengan Krishna melalui pengabdian suci bakti yang bersifat rohani. Dengan menghidupkan kembali bakti yang murni, seseorang dapat kembali kepada Sri Krishna di alam rohani. Nah, sekarang ibu lanjutkan ke bab 10. Nah, baiklah. Nah, bab 10 ini berisi tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya. Nah, di sini terdiri dari 42 sloka. Segala fenomena ajaib yang memperlihatkan kekuatan, keindahan, sifat agung atau mulia, baik di dunia materi maupun di dunia rohani, tidak lain daripada perwujudan sebagai tenaga-tenaga dan kehebatan rohani. Sri Krishna sebagai sebab utama, segala sebab serta sandaran dan hakikat segala sesuatu. Krishna, Tuhan yang Maha Esa, adalah tujuannya sembahyang tertinggi bagi para makhluk. Nah, sekarang baiklah ibu lanjutkan yaitu bab ke-11. Nah, bab ke-11 ini berisi Wiswarupa atau Darsana Yoga. Nah, di sini sloka 11 berisi tentang Arjuna berkata, terdiri dari 55 sloka. Sri Krishna menganugerahkan penglihatan rohani kepada Arjuna. Krishna memperlihatkan bentuknya yang tidak terhingga dan mengagumkan sebagai alam semesta. Dengan cara demikian, Krishna membuktikan secara meyakinkan identitasnya sebagai yang maha kuasa. Krishna menjelaskan bahwa bentuknya sendiri yang serba tampan dan dekat dengan bentuk manusia adalah bentuk asli Tuhan yang Maha Esa. Seseorang dapat melihat bentuk
hanya dengan bakti yang murni. Nah, baiklah Ibu, sekarang lanjutkan yaitu bab yang ke-12. Nah, bab yang ke-12 ini yaitu bakti yoga. Nah, bakti yoga ini berisi yaitu tentang Tuhan dalam saguna Iswara lebih dekat daripada yang nirguna. Terdiri dari 20 seloka bakti yoga, pengabdian suci yang murni kepada Sri Krishna adalah cara tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang unik kepada Krishna. Tujuan tertinggi kehidupan rohani yaitu orang yang menempuh jalan tertinggi ini dapat mengembangkan sifat-sifat suci. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yaitu yang ke-13. Nah, yang ke-13 ini yaitu Kshetra. Kshetra Dhyana Yoga. Nah, Kshetra Dhyana Yoga ini berisi tentang lanjutan dari bab ke-12. Nah, terdiri dari 34 seloka. Orang yang mengerti perbedaan antara badan dengan sang roh dan roh yang utama yang melampaui badan dan roh akan mencapai pembebasan dari dunia material. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yaitu bab yang ke-14. Nah, sekarang bab ini yaitu guna kraya wibaga yoga. Nah, di sini bab ke-14 yaitu menguraikan atau berisi tentang yoga perincian triguna. Nah, triguna ini terdiri dari 27 seloka. Semua roh terkungkung dalam badan di bawah pengendalian 3 sifat alam material, kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Sri Krishna menjelaskan arti sifat-sifat alam tersebut, bagaimana sifat-sifat itu mempengaruhi dari diri kita, bagaimana cara melampaui sifat-sifat alam serta ciri-ciri orang yang sudah mencapai keadaan rohania. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yaitu bagian yang ke-15. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak ada yang bertanya. Nanti Ibu mengasih
pertanyaan supaya bisa ibu anak-anak menjawab. Nah, sebelum ibu lanjutkan bab yang ke-15. Nah, bab yang ke-15 ini Purushotama Yoga. Purushotama Yoga ini berisi tentang yoga dan Purushotama. Terdiri dari 20 sloka. Tujuannya yaitu untuk pengetahuan Weda dan mengerti Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mengerti identitasnya, Krishna yang paling utama menyerahkan diri kepada Krishna dan menekuni pengabdian suci kepada Krishna. Nah, sudah. Nah, sekarang ibu lanjutkan yang ke-16. Nah, bab yang ke-16 ini yaitu Daiwasura Sampat Wibaga. Nah, di sini berisi atau menguraikan tentang alam pikiran atau ketuhanan dan kesetanaan, terdiri dari 24 sloka. Orang yang mempunyai sifat-sifat jahat dan hidup sesuka hatinya. Nah, tanpa mengikuti peraturan, kitab suci dilahirkan dalam kehidupan yang lebih rendah dan diikat lebih lanjut secara material. Tetapi orang yang memiliki sifat-sifat suci dan hidup secara teratur dengan mematuhi kekuasaan kitab suci, berangsur-angsur mencapai kesempurnaan rohani. Nah, sekarang ibu lanjutkan bab yang ke-17, yaitu Sarada Raya Wibaga Yoga. Nah, di sini menguraikan atau berisi tentang triguna dalam fenomena keagamaan. Terdiri dari 28 sloka. Ada 3 jenis sloka keyakinan yang masing-masing berkembang dari salah satu di antara 3 sifat alam. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang keyakinannya bersifat nafsu dan kebodohan hanya membuahkan hasil materi yang bersifat sementara. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam sifat kebaikan menurut kitab suci menyucikan hati dan membawa seseorang sampai ke tingkat keyakinan, memindahkan Sri Krishna dan bakti kepada Krishna. Nah, sekarang ibu lanjutkan yaitu bab yang ke-18.
Nah, ini bab yang terakhir, yaitu Moksha Samnyasa Yoga. Nah, di sini menguraikan, yaitu berisi tentang kesimpulan terdiri dari 78 sloka. Krishna menjelaskan arti pelepasan, ikatan, dan efek sifat-sifat alam terhadap kesadaran dengan kegiatan manusia. Krishna menjelaskan keinsafan Brahman, kemuliaan Bhagavad Gita, dan kesimpulan utama Bhagavad Gita. Nah, jalan kerohanian tertinggi berarti menyerahkan diri sepenuhnya tanpa syarat dalam cinta bakti kepada Sri Krishna. Nah, jalan ini membebaskan seseorang dari segala dosa, membawa dirinya sampai pembebasan sepenuhnya dari kebodohan dan kemungkinan ia kembali ke tempat tinggal rohani Krishna yang kekal. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan, yaitu tentang Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita ini terdiri dari 18 bab. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, nanti Ibu mengasih anak-anak tugas. Nah, sebelum Ibu mengasih tugas, anak-anak ada yang bertanya. Nah, kalau tidak, Ibu yaitu anak mengasih tugas ya. Nah, sebelum mengasih tugas, Ibu di sini kesimpulannya yaitu Bhagavad Gita merupakan kitab suci agama Hindu yang berisi percakapan antara Krishna dan Arjuna. Demikianlah Kurukshetra ketika Arjuna mengalami kegundahan menjalankan perang Bharatayuddha. Kitab ini banyak membahas tentang sari-sari kehidupan yang terdiri dari 18 bab. Nah, sekarang Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.